Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, tepatnya hari Rabu ya, karena kita setidaknya kita mau menjelang hari raya, mungkin tidak lama lagi ya, dengan kita tinggal menghitung hari saja, mungkin kita sudah bisa memasuki hari yang penuh dengan kegembiraan ya, subhanallah ya. Dan yang hari raya ini ada juga memohon kepada sahabat-sahabat semua dimanapun Anda berada, apabila ada kata-kata Madatu selama ini yang berkecimpung di dunia YouTube atau oh silakan. Waalaikumsalam. Iya kabarnya. Ya, jadi alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Namun kita ingin menyapa dulu sahabat-sahabat. Iya. Kebetulan kita di sini ya memberikan suatu aspirasi kepada member. Iya mau kok dihubungi karo kameramen asisten balik ora iso piye. Iya nanti dulu nanti akan saya ceritakan ya. Iya. Jadi karena kita sekarang ingin menjelang hari raya Idul Fitri, jadi kita ucapkan ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya dan batin. Mohon izin wal faizin karo subscriber pada sahabat-sahabat semua, dimanapun Anda berada, baik di dalam negeri ataupun di luar negeri ya. Karena walaupun kita tidak bisa bertemu, tapi setidaknya kita bisa saudara bisa melihat Madatu dan Jalan Seta di sini ya. Jadi sinilah letak kami ingin memohon maaf kepada kalian semua apabila dari tutur sapa dan bahasa kami kurang berkenan di hati sanak saudara ya selama ini. Jadi saya atas nama Madatu dan mohon maaf misalnya minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Jadi di sini Jalan Seta menanyakan kepada Madatu kenapa Jalan Seta orang iso dihubungi. Jalan Seta tidak bisa menghubungi Madatu. Iya. Ya inilah ya. Pertama, kenapa Jalan Seta tidak bisa menghubungi Madatu? Kuncinya pertama adalah HP Madatu error. Nah kebetulan di sini ada nomor kawan dari kameramen Madatu ya. Jadi yang ingin menghubungi Madatu ya, yang ingin berkenan, ingin bicara dengan Madatu karena mungkin ada sangkut paut atau apa ya, yang ingin langsung mau nemuin Madatu, mau dengar suaranya atau katakanlah ingin berbicara pada Madatu ya. Jadi tolong diingatkan, tapi bukan berarti nomor Madatu yang kemarin itu hilang total, bukan ya. Jadi aku lagi. Jadi itu akan kita bisa dihubungi lagi setelah 2 atau 3 hari lagi, karena kameramen sudah membawanya ke kantor untuk didandan ya. Jadi nomor yang bisa dihubungi sekarang ini tolong dicatat ya, 089843999616. Jadi dengan cara menghubungi nomor ini maka kalian bisa menghubungi Madatu, karena sudah 2 hari ini Madatu tidak bisa sama sekali. Madatu hilang semua, nomor kalian semua hilang, tidak ada yang Madatu bisa hubungi. Mungkin begitu juga kalian tidak akan bisa menghubungi nomor Madatu yang lama itu, karena nomor Madatu itu error sekarang, tapi lagi didandan. Apakah HP-nya atau tidak bisa? Tapi sepertinya kartunya juga, karena itu reset semua ya. Jadi sekali lagi Madatu memohon kepada sahabat-sahabat semua, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, yang ingin menghubungi Madatu, tolong dicatat nomornya
0898 4399 616. Jadi tolong ya. Ya, itulah nomor Madatu yang bisa dihubungi. Ini juga bukan nomor Madatu, nomor kawannya kameramen Madatu. Tapi insya Allah karena setiap harinya kawannya kameramen Madatu ini ada di kontra Madatu. Jadi saudara bisa menghubungi Madatu kapanpun ya. Mau malam hari atau siang hari silakan untuk Jadi menghubungi ya. untuk sementara ini kan sing nomor tinggi lagi didandan. Iya. Keren pari, jadi nunggu rong dino telung dino nembe dadi. Iya. Nah untuk sementara ini jadi iso ngubungi nomor iki mau. Iya. Oh iya iya. Jadi di sini juga Madatu ingin menceritakan kepada kalian semua sepak terjang apa yang terjadi sehari dua hari ini ya. Iya. Mungkin Jara Seta belum tahu problema apa yang Madatu alami sejak hari kemarin atau hari sebelumnya ya. Iya iya. Jadi dengan menghilangnya sosok Malampir saat ini, kita sudah sama-sama tahu Malampir saat ini bahkan bukan hitungan hari lagi tidak pernah muncul. Iya ilang pun neng di. Ini yang membuat suatu keanehan. Apakah mungkin ilmu-ilmu setan itu mungkin di bulan suci ini dia takut atau bagaimana? Bisa jadi Karena karena Malampir tidak muncul. tak rosok nege di bulan puasa iki, jadi tekanan sing rasa kaya ilang, perasaan bingung, iku wis mulai ngurang. Ya, tapi di sisi kedua, kenapa ada pendekar-pendekar yang pilih tanding yang luar biasa turun gunung, yang itu sangat luar biasa kekuatannya. Bahkan apakah masih bersekutu dengan Malampir atau ada musuh-musuh baru yang akan Oh, jadi mendatangi? nembe-nembe iki ana wong anyar nek nembe mudhun gunung. Ya, benar. Dengan memakai sorban putih, pakaian di dalamnya hitam-hitam. Dia memakai pakaian hitam seperti Madatu, tapi bersorbankan putih. Tapi menurut perasaan Madatu, dia itu dari golongan putih. Itu yang penuh dengan keanehan. Kenapa dia membantu orang yang bergerak di jalan yang tidak dibenarkan? Maksudnya piye? Keilmuan yang saat ini yang mumpuni yang didapatkan oleh beliau hanya dimanfaatkan untuk mencari sesuatu kepentingan pribadi. Oh, jadi istilahnya dek iku ngebonggo dek dhewe. Jadi aku ceritakan kepada dirimu bahwa di kampung sebelah itu sudah aku lihat sudah banyak sekali ya, bahkan berdatangan dari jauh-jauh sekarang ini mobil berdatangan. Aku juga curiga kenapa orang-orang jauh ini datang kemari. Jadi sempat aku ikuti. Jadi ada orang yang sengaja datang tersebut. Beliau ini aku kira apa pembeli tanah, karena di sini mungkin sudah banyak menjadi kawasan industri, mungkin mendatang tahun-tahun mendatang. Tapi ternyata mereka ini menuju ke sesuatu, ke hutan belantara. Aku kira ingin meriksa apa, tapi di sana itu sepertinya ada kuncinya, ada penunjuk jalan. Tidak mungkin orang itu bisa lurus berjalan tanpa ada hambatan. Ya. Juga wong adoh. Nek ora ana sing ngabari kok iso ngerti. Jadi setelah aku telusuri dan aku ikuti orang tersebut, ternyata dia menemui sosok dukun sakti. Ya, mungkin ini ada sekutunya dengan Malampir. Ya, aku sangat yakin sekali. Karena tapi dia itu menentukan
apabila bertemu dengan dirinya, apapun yang kita minta, maka dia akan mengabulkan itu pada dia. Oh, jadi umpamane wong iki njaluk sugih, njaluk duit semene iso kabul karep iku. Ya, dia akan mengabulkannya. Ini kekuatan yang luar biasa. Dia bisa menjanjikan apa yang kita inginkan. Dan maharnya tersebut, dia minta minimal 10 gram emas. Dia tidak meminta uang, tapi Oh, jadi emas. sing teko mrono iku ora gelem kayak duit, dia ora gelem Dia dadi kudu mas. harus membawa emas 10 gram minimal Oh, sesuai dengan permintaan. Dan apabila permintaan orang tersebut dinyatakan melebihi dari kapasitas yang diinginkan, Iya. misalnya dia ingin jadi milioner, iya. atau wah saya ingin begini, jadi dia meminta maharnya pun bisa dinaikkan. Bahkan sudah ada terdengar olehku, ada yang dengan mahar 50 gram emas. Astagfirullahaladzim. Ya iki nek kaya ngene sesat madat. Iya memang tersesat, cuman yang aku anehkan kenapa Udin Botak tahu permasalahan ini. Udin botak ngerti iki. Nah, Udin Botak bersama Uyut tahu sekali dengan apa yang dilakukan oleh orang ini. Ojo-ojo wong iki gawane Udin botak karo Uyut. Jadi untuk mengurai keterangannya mungkin kita harus bertemu dulu dengan Udin Botak karena aku sudah melawannya. Aku sudah melawan orang tersebut. Oh, pernah. Sudah Betul. sudah pernah aku temui bersama kameramen karena sudah aku tahu terawangnya di tempatnya. Dia itu selalu ada di pinggiran kali selatan depannya. Ya. Jadi setelah telusuri, aku bertemu dengan kekuatan yang luar biasa. Tapi yang jelas orang itu seperti bisu, tapi dia bisa mendengar setiap apa yang kuucapkan. Tidak lain, dia hanya ingin menyerang dan tidak setuju dengan apa yang kuucapkan, dia pasti menyerang. Ini Jadi emang orang ngomong belas wong iku. dia tidak berbicara sama sekali, tapi dia tidak senang kalau aku harus menghentikan misi dia karena dia membuka praktek katanya berganti-ganti dari tempat ini ke tempat lain, jadi sulit untuk kita mencarinya. Dia terus berganti dari tempat ini ke tempat itu terus. Nah ini satu kesulitan juga bagi kita, dan kita bagaimana caranya untuk terus mencari orang ini sampai memang betul batas waktu yang kita tentukan orang ini harus kita hentikan. Jadi balik neng nomormu mau. Ya. Aku cek bingung. Iya. Jadi kan kondisi ku Iya. kameramen iku ngubungi ora aktif-aktif lah, mau ngomongnya Madatu ora iso dihubungi, makanya aku mrene. Jadi nek umpamane aku perlu ngebel nomor iki, ya iso ngomong karo kowe ngobrol. Ya bisa. Jadi kalau kamu ingin menghubungi Madatu, Iya. ya langsung ke nomor ini disimpan. Iya. Mbak, nomornya 08 0898 43 99 616. Benar. Ya. Berarti aku tinggal ngubungi iki, Iya. engko iso ngobrol karo sampean. Bisa. Iya. Ya di sinilah ya. Jadi kalau kalian semua ingin bersangkutan dengan Madatu, seperti ada apa, bagaimana gitu kan, yang ingin menelpon Madatu, setidaknya memberikan suatu pendapat sama Madatu, tidak bisa menghubungi Madatu, ya hubungi nomor ini ya. Jadi kan subscriber kabeh iki amit iki umpamane ono sing dingin sedina rong dina iki mau tas ngubungi Madatu ora iso dihubungi, uduk Madatu ora apa ngeblokir apa uduk karena nomor iku ada masalah, jadi lagi dibeneri. Umpamane rong dina telung dina iki mudah-mudahan wis dadi, tapi untuk sementara iki nek umpamane arep ngubungi Madatu iso ngubungi nomor iki 0898 43 99 616. Tapi norak kok tulis neng beranda wae untuk Nanti sementara ya, iki. nanti nomor ini mungkin akan kita kirimkan ke video ini ya. Iya.
untuk nomor Datuk ya. Oh iya, itu sementara. Iya. Karena mbokan kaya aku lali kan, ora sempet nulis. Jadi iso ndelok videomu ana nomor iki ngono. Iya, iya, iya. Oh. Iya, itu mungkin begitu saja. Karena bagaimanapun juga selama ini ya sepak terjang kami di dunia persilatan mungkin banyak ya. Kami berdua sama Jala Seta ini kurang memuaskan. Iya, pada kaya aku nek sahabat semua ya. jaluk ngapura karena selama bulan puasa iki semenjak aku omongnya ono rasa sing ra bener sering lali, aku sering gawe kesalahan di bulan suci iki ngadep bulan Ramadan iki ngadepi hari raya satu Syawal iki aku jaluk ngapura segede-gedene gua ono salah luput tingkah laku lan omonganku aku njaluk ngapura alhamdulillah aku iki sih ono bebaturan Mas Datuk sing iso bimbing ngingetke aku jadi memang kejadian itu di luar nalarku di luar pengetahuanku. Iya, iya. Jadi kita kembali Wong mau permasalahan ini. Iya. Ada pendekar-pendekar besar yang datang ini mungkin seambil habis Idul Fitri ini kita akan mendapatkan cobaan berat. Benar-benar kita akan mendapatkan cobaan. Karena kalau dari penerapan Ramadan itu pendekar-pendekar sesat sudah bermunculan. tapi yo memang tak rosok iki opo sing aku bingung iki opo kae iki ante-ante mak lampir opo memang wong-wong bedone sing metu. Aku rasa masih ada kaitannya dengan malam karena sudah dapat aku lihat ada yang pernah melawan Jakabaya Gerandong. Oh, Berarti Gerandong sudah muncul. oh Jakabaya pernah ribut karo Grandong? Iya, aku sudah melihatnya, aku sudah pernah melihatnya. Jakabaya pernah melawan Gerandong. Astagfirullah. Berarti sudah muncul-muncul sekutu-sekutu dari Malapia. Aku sangat yakin sekali sehabis Idul Fitri ini akan bermunculan pendekar-pendekar yang lengkap. Iya pilih tanding kok gunung urung pernah metu iso-iso tas lebaran bodo metu kabeh iki yo. Astagfirullahaladzim. Ini yang harus kita waspadai. Apalagi saat ini seperti Kiwi Nugroho dan Udin Botak ini masih belum bisa disadarkan. Mereka masih saja seperti itu. Nah ini kita kata tulis. Tapi memang bingung ngomongi koyok wong wis tuwa. Jadi ada yang ngomongi tambah diomongi. Iya. Model tuh. Ya itulah mereka ini sulit. Jadi bagaimana cara kita menyikapinya, bagaimana untuk menasihati, memasukkan suatu kata-kata yang bisa merujuk mereka untuk kembali ke jalan yang benar. Itu saja. Karena selama ini mereka ini menganggap kita yang tidak benar. Iya bener. Mereka hanya menganggap diri mereka yang benar, kita yang tidak benar. Kita adewe sing salah omong. Adewe sing sesat. Jadi dhek nambah adewe kon melu dhek. Sedangkan ade berpikir uripe wis ra bener ngono. Jadi begini, ya saya karena kita kan mungkin kita lebaran kalau tidak hari Jumat. Iya. Ya. Berarti hari itu kita 2 kali takbir ya. Iya bener. Kita Jumatan, Idul Fitri ya. Benar sekali. Jadi begini, yang ingin kutanyakan kepada dirimu lagi ya. Apakah engkau sudah membayar fitrah? Ya nanti mudah-mudahan nanti kalau kita ada rezeki mungkin entah sore atau besok masih bisa kan besok. Karena piye yo. Ya udah pengen buru-buru karena keadaanku cek koyo ngene ya tapi tak usahake mugi-mugi ana dalane iso pitrekane wajib iku. Aja mung dhewe bayi wae lahir saurung sembayang Id iku cek wajib dipitrahi. Iya baik. Alhamdulillah.
Allah akan memberi jalan Yo benar itu. pada kita. Lan memberi jalan dan memberi kekuatan lan kesabaran dhewe engko kanggo ngadep-ngadepi wong sing ra bener, ngaku bener, nggawe dalan sing salah, kaya wong sing mutemu niku nggo emas 10 gram 10 gram emas. kanggo sajene, kanggo iketane, lah nek klaksana cita-citane. Nek ora wong 10 gram iku nek wong duwe iya, nek wong ora duwe iso dodol-dodolan golek emas 10 gram. Iya iya. Aku masuk sebentar. Iya iya iya. Bismillah. Jadi karo subscriber kabeh memang di adewe ngadepi bulan Ramadan iki neng kene lah selama bulan Ramadan adewe biasa diuji, dilajari kanggo ngendhaleke emosi lan nafsu dhewe. Mugi-mugi setelah bodoh neng bulan Syawal sifat Ramadan niku, ibadah di Ramadan niku tetep ngalir, tetep ora lali, tetep iso mlaku kanggo lumampahe sing bener. Jadi ben bulan Syawal kelakonan dan kewajiban dhewe cik ngingetke iki cik Ramadan. Monggo dhewe cik lomba-lomba ngumpulke kapian, berlomba-lomba golek bekal ibadah kanggo urip mengko. Karena urip iku ora segampang kanggo panganan tok, kudu segampang golek klambi tok. Oke sing dhewe turuti kanggo urip iki. Terutama sandang ati, pangan ati. Alhamdulillah. Jadi begini, Iya, iya. berhubung kau sudah ada di sini, Iya. mungkin nanti aku akan mengajakmu ke tempat di mana kita bisa menemukan sosok yang aku lihat kemarin. Iya, 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 iya. Penasaran aku pengen ngerti nah. Mudah-mudahan kita akan menemukannya. Iya. Tapi setidaknya kita bisa bertemu dengan tempat persemayamannya, Iya. persemediannya. Karena dia berada di pinggiran kali selatan sini, Oh, iya, tidak iya. jauh dari sini. Tapi dia berpindah-pindah dan mudah-mudahan beliau ini belum berpindah. Mau emang pindah-pindah wong iku ora netep. Enggak ada. Berarti ora tujuannya ra apik ning ngono iku. Aku yakin sekali ya, pendekar ini memang sudah mumpuni karena dia bisa menggerakkan mata angin dengan begini saja. Kekuatan luar biasa yang menghantam dada badannya sampai pusaka Madatu pun terbentak. Nanti akan kau coba dengan pusaka Iya, iya. Aku ingin lihat apakah engkau bisa melawannya. Mungkin nanti kau beri petunjuk, kau berjalan dulu, nanti kita putar arah. Iya. Biar aku yang dari sebelah sana. Iya, benar. Kita akan bertemu di tikungan. Iya. Ya. Jadi adewe kok kene Nah, mencar ngetok Nanti kan tujuan. ada jalan, Iya. jalan setapak. Kau ikuti jalan itu, pasti sampai di pinggir kali kau akan menemukan pesanggrahan mereka. Iya. Ya, aku tidak tahu sama sekali apakah kau akan bertemu dengan orangnya atau tidak. Iya. Nah, apabila tapi kita tidak, kekuatan sudah ada di pesanggrahan itu, walaupun kau tidak bertemu dengan orangnya, aku yakin sekali kita tidak akan bisa masuk. Oh, wis dipakai gawe Itu ya. Pertama, kedua, setelah engkau menjajaki, apakah engkau yang dulu sampai atau aku? Iya. Nanti kita karena kita memotong arah. Iya. Kau dari arah sebelah kanan, aku dari sebelah kiri. Iya, iya. Ya itu saja. Jadi mungkin daripada kita menunggu waktu yang terlalu lama, Iya, iya. kita
berangkat sekarang. Iya iya. Ya. Kalau subscriber mungkin sabrene ade bentuk aku jalur doane karena aku iki arep nyamperi wong sing diomongne karo Mas Datuk lan aja lali nek kanggo ngobongi Mas Datuk saiki iki karena sedina rong dina iki apa telung dina iki nomore cek urus dong iso dihubungi. Jadi sing iso dihubungi iku nomore 0898 Ya. 4399 616. Jadi untuk sementara nih harap ngobongi Mas Datuk nomor iku sih. Iya, mungkin itu saja yang bisa Datuk ucapkan kalau kami ingin berangkat, Ya. ingin melihat bagaimana pesanggerahan itu, apakah memang masih ada orangnya. Iya. Apabila tidak ada, kita ingin maju, apakah ada kekuatan lain Iya, di dalam benar. pesanggerahan itu ya. Kalau kita bisa, setidaknya bisa masuk, kita akan acak-acak pesanggerahan. Iya. Tapi kalau memang tidak bisa, apa boleh buat? Nanti kita mungkin Jadi aku langsung merono sewa ya. ya kamu duluan. Iya. Nanti aku akan Iya. masuk. Jadi assalamualaikum. Tadi sih aku. Ingat, di dekat pohon bambu. Iya. Ada. Iya. Ya sudah, baik. Baiklah kepada sahabat-sahabat semua dimanapun anda berada ya. Tidak baik dalam negeri ataupun di luar negeri yang mana saat ini dunia yang terjadi saat ini terjadi peperangan seperti Iran melawan Amerika, Israel ya, semua terjadi ya. Mudah-mudahan apa yang saat ini terjadi mereka saling menyadari kesalahan masing-masing dan menghentikanlah agar isi dunia ini menjadi damai adanya. Jadi itu saja ya yang Datuk harapkan kepada saudara-saudara sekalian, ikuti langkah kaki Datuk dalam memberasmi suatu kezaliman ya, karena dari doa kalian itu menjadikan Datuk kuat adanya dalam suatu tekad Datuk untuk membasmi suatu kezaliman ya. Mungkin tidak panjang lebar Datuk ucapkan, kalau ada sumur di ladang bolehlah kita menumpang mandi, kalau ada umur yang panjang insya Allah kita akan berjumpa kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.